Oke, selamat malam pemirsa. Pemirsa di sini ada yang pernah di celana? Ada? Ada yang pernah nggak? Ada nggak? Jadi kayak eh ngeluarin tanpa sengaja gitu. Tapi tanpa sengaja ya ini ya. Kalau yang sengaja mah itu mah udah nggak benar itu mah. Jadi tanpa sengaja kita ngeluarin hajat kita di celana kita gitu, tanpa sengaja gitu. Kitanya nggak sengaja gitu, jadi bukan yang disengajain gitu. Nah, ada yang pernah nggak? Nah, ini cuman kayak mau share aja gitu ya. Jadi eh ya jadi apa sih sebenarnya apa di celana tuh gitu. Jadi apa sih di celana tuh gitu kan? Selama ini kan di celana itu kan berlaku di masyarakat kayak sebagai sesuatu yang apa gitu, kayak yang sebagai sesuatu yang nggak pantas dibicarain gitu. Padahal kan ya gitu, itu kan sisa-sisa makanan kita ya, sisa-sisa itu kan hasil kinerja biologis tubuh kita juga gitu kan. Jadi masuk juga gitu di science gitu kan. Jadi dan semua orang juga melakukannya gitu, nggak mau yang jago bahasa Inggris atau yang nggak jago bahasa Inggris gitu. Pokoknya semua orang juga melakukan gitu yang namanya itu ya, ee gitu. Yang namanya itu, jadi jangan tapi gitu. Jadi kalau kesannya kayak gitu, kayak nggak tahu, nggak ini aja gitu. Jadi gitu, karena kan kayak kita kan kayak ngomongnya kan dialeknya kayak gini gitu. Masa dialeknya kayak gini ngomongnya kalau dialeknya kayak gini ngomongnya jadi kok kayak itu semua orang ngelakuin, dan itu ya mungkin selama ini berlaku di masyarakat itu kayak sesuatu hal yang ini gitu, di celana gitu. Padahal kan pada dasarnya yang namanya di celana itu si individu, si pribadi yang di celana itu dia melakukannya tanpa niat sengaja gitu. Jadi bukan pengen sengaja gitu, pengen merugikan orang lain biar orang lain pada kebauan gitu. Setahu saya gitu ya atau enggak gini deh, yang di celana yang dimaksudkan di sini tuh ya yang itu gitu, yang nggak sengaja gitu. Soalnya kalau yang ada orang di celana tapi dia sengaja gitu dia keluarin nya gitu di celana dia gitu. Nah itu jujur, kalau saya kurang respect ya orang yang seperti itu gitu, nggak tahu kenapa gitu. Tuh. Nah jadi sambil ngerokok ya pemirsa ya. Jadi kan ya gitu ya, namanya di celana tuh bukan kayak misalnya lagi di sebuah seminar gitu, seminar tentang kesuksesan lagi gitu, di ruang ballroom hotel yang bagus gitu, seminar kesuksesan, ada pembicaranya, halo selamat pagi 3 kali, selamat pagi, kurang semangatnya mana gitu, dan kesuksesan bagi kita adalah terus penontonnya juga yang wah, semuanya peserta seminarnya angguk-angguk wah mencatat gitu. Terus yang Pak, saya boleh bertanya apakah wah semuanya bagus gitu ya. Itu udah bagus gitu, udah suatu environment yang bagus gitu, suatu lingkungan sistem yang bagus gitu. Terus kamu di situ di tengah-tengah seminar itu kamu sengaja gitu di celana gitu semuanya kebauan gitu. Terus wah jadi kebauan. Nah yang seperti itu gitu, nah yang seperti itu saya kurang respect gitu ya pemirsa gitu, karena yang selama ini yang disebut di celana itu tuh ya nya pasti bukan yang disengaja kayak gitu kan, mengganggu jalannya, proses berjalannya seminar gitu, dan merugikan orang gitu. Kita harus pantang gitu ngerugiin orang gitu ya pemirsa ya. Ntar ya, sok cepetin dulu, double tap tap tap.
cepetin 10 detik. Nah terus jadi makanya di awal saya nanya, pemirsa ada yang pernah di celana nggak gitu. Dan kenapa sih misalnya sampai ada yang pernah gitu ya, terus itu pasti pengalaman itu pasti membekas gitu, membekas di kita dan membekas di orang-orang gitu. Dari sekian banyak pengalaman yang kita lalui gitu ya, tapi yang kenapa yang membekas itu saat pengalaman kita di celana gitu. Jadi ini mau sekalian berbagi juga gitu. Nah pemirsa, kalau saya jujur saya pernah melakukannya di saat saya duduk di bangku kelas 4 SD, makan bangku kelas 4 SD gitu. Nah di saat itu udah lumayan gede ya, 4 SD itu saya yang udah pakai minyak rambut Breeze, waktu itu baru keluar Breeze gitu ya, iklannya di TV minyak rambut. Itu saya pakai itu. Terus saya tuh karena ngerasa waktu pas kecil itu saya ngerasa muka saya agak-agak mirip Andy Lau gitu. Jadi saya agak sok ganteng gitu pemirsa. Ke sekolah pakai Breeze, terus selalu pengen pakai kaos dalam gitu ya, nggak mau pakai singlet gitu. Terus di sini digantungin gantungan kunci pemirsa di yang ini ya, gitulah pokoknya. Sangat memperhatikan penampilan gitu saat seumur segitu tuh. Terus agak-agak so ganteng gitu ya. Jadi ketika pada saat itu saya tanpa sengaja gitu ya, yang di celana pasti tanpa sengaja ya, kita udah sepakat ya tadi ya di depan ya, yang namanya di celana itu kita nggak sengaja gitu di kelas gitu. Saya lagi di kelasnya, jadi kelas 4 SD tuh bangkunya belum yang bangku berdua gitu, bangkunya yang masih berkelompok gitu, yang satu kelompok 6 orang 8 orang. Dan itu kelas saya itu banyak, jadi nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau dulu tuh saya di SD negeri satu kelas tuh 60 orang, sekitar 60 orangan gitu lebih. Nah jadi satu kelompok duduknya berkelompok gitu, berkeliling gitu ya, satu kelompoknya 8 orang 7 orang gitu ya. Nah pada saat itu saya merasakan ada rasa kayak kontraksi gitu, pengen kayak ngeluarin sisa-sisa makanan yang ada di usus besar gitu ya, yang kayak ada reaksi gitu. Saya udah nahan itu sekuat tenaga, saya kepalin ini tangan saya sekuat tenaga, saya tahan, cuman tiba-tiba ada kayak angin besar gitu yang mendorong dan keluar gitu, dan bentuknya juga cair gitu. Nah terus ya saya begini, terus teman-teman saya yang bau, terus bilang ke bu guru, "Bu, ini nih Freddy di celana," gitu. Terus saya gini, saya berdiri, saya masih kayak gini, berdiri masih kayak gini. Jalannya juga gitu, yang di kaki-kaki saya, lutut, betis saya mengalir gitu ya. Kotoran sisa-sisa makanan itu, sisa-sisa makanan yang warnanya lebih condong ke kuning mengalir gitu ke kos kaki saya, ke sepatu saya gitu. Wah, diketawain gitu ya sama seluruh kelas gitu. Jadi kayak diketawain gitu ya. Saya gini gitu, saya di celana terus kayak diketawain gitu sama seluruh teman-teman di kelas gitu. Terus saya keluar, saya waktu itu kelas 4. Nah saya satu sekolah sama kakak saya kelas 5 perempuan gitu. Saya keluar sambil gini gitu ya, tapi ngintip sedikit gitu biar bisa lihat jalan. Saya jalan ke kelas kakak saya, terus di pintu kelas kakak saya gini manggil kakak saya perempuan. Terus kakak saya keluar, ini di celana, kata saya. Nggak kayak gitu ngomongnya, tapi gini nih, pas ke kakak saya di pintu kelas kakak saya keluar, terus saya gini,
Kak, jujur kayaknya aku di celana deh gitu. Saya ngomongnya gitu ya pemirsa. Ini celana. Wah langsung, karena kakak saya itu bisa diandelin gitu ya. Langsung kakak saya ke kelas, masuk lagi ke kelasnya. Ini pinjam sarung temennya gitu. Terus keluar kasih sarung ke saya nih, pakai sarung gitu. Terus saya bawa sarungnya ke kamar mandi gitu, karena kan saya udah nggak bisa pakai celana saya lagi, dan celana celana dalam celana dalam dalam CD saya lagi gitu ya, nggak bisa dipakai lagi gitu. Misalnya saya cuci di kamar mandi juga basah gitu kan ya. Udah saya jadi lanjutin fesesnya saya ini lagi, terus saya cuci, masukin ke kresek gitu ya, nyari kresek, masukin kresek, terus saya pakai sarung pemirsa, pakai sarung. Terus saya ya kan pada zaman itu ya, itu tahun 91 gitu, saya ada telepon rumah, cuman apa ya, apa telepon umum di sekolah rusak gitu ya, cuman ya nggak bisa ngontak orang tua gitu, dan jauh lagi saya, SD saya dari rumah saya jauh gitu. SD saya itu di tengah-tengah pusat kota gitu, yang sampai sekarang juga sering saya lewatin gitu. Dan kelas saya yang pas kejadian itu, kelasnya tuh yang paling depan, terus di ujung sebelah kanan gitu. Jadi setiap ngelewat sekolah saya itu, ngeliat SD saya ngeliat kelas itu terus gitu yang teringat gitu di pikiran saya gitu. Terus saya pakai sarung balik lagi ke kelas gitu. Di kelas saya balik lagi ke kelas, terus guru saya, aduh benar-benar ya, yang namanya guru ya, itu pokoknya itu di bangku-bangku saya, di lantai-lantainya pas saya balik lagi udah bersih aja semua gitu. Terus saya duduk lagi gitu di situ ya, dibersihin sama, makasih ya Bu Guru ya, Bu Dia. Saya duduk lagi di situ, duduk lagi di bangku saya, udah bersih, udah nggak ada itu. Saya ikut proses belajar mengajar lagi pakai sarung gitu. Terus selama belajar mengajar gitu, wah teman-teman saya ada yang nyanyi di celana, oke juga, itu memang enak, memang betul. Ada yang nyanyi-nyanyi gitu, saya diejek-ejek gitu, itu pada aduh. Nah itu semua kayak membekas gitu ya kejadian ya gitu. Tapi ya saya pulang dijemput sama ibu saya juga gitu. Terus ya terima kasih juga buat teman kakak saya yang yang udah minjemin sarung, namanya Cepi ya, tadi Budia Cepi, namanya Kak Cepi ya. Itu di kelas kakak saya itu ada anak orang nomor 1 padahal, aduh. Tapi ya ya begitu ya. Saya ini ya, nah semenjak kejadian itu gitu, saya lama-lama itu yang, nah kejadian di celana itulah yang merubah saya hingga sampai saya menjadi seperti sekarang ini gitu pemirsa gitu. Dulu saya so ganteng gitu, terus semenjak yang di celana saya jadi, justru mindset saya berubah gitu. Jadi justru laki-laki tuh nggak boleh ganteng gitu, cowok tuh nggak boleh ganteng gitu. Cowok tuh kalau ganteng tuh jadi nggak cowok banget, nah gitu. Nah sampai sekarang gitu, makanya saya sekarang seperti ini gitu, karena kejadian kelas 4 SD itu gitu ya. Tapi ya itu ya nggak disengaja gitu ya, itu ya nggak ada sedikit pun gitu ya niat saya untuk pengen membuat bau di kelas saya itu, merugikan teman-teman saya sehingga tidak fokus belajar, sehingga nanti prestasinya bisa dikejar sama saya. Nggak ada gitu ya niat sedikit pun segitu. Yang namanya di celana itu nggak sengaja gitu. Jadi pas SD saya itu teh sampai setahun 2 tahun masih diingat-ingat gitu sama teman-teman saya juga gitu, masih pada ingat gitu ya. Jadi tapi saya si Freddy mah tukang di celana gitu, tukang di celana. Si kamu mah tukang di celana. Padahal kan harusnya nggak ada gitu tukang di celana, karena di celana itu kan tidak disengaja gitu. Kalau tidak disengaja jangan dibilang tukang di celana gitu. Tapi kalau misalnya suka bohong gitu, tukang bohong gitu, karena bohong disengaja ya bisa tukang
ngorong, tukang ngupil gitu. Karena ngupil kan sebenarnya kan bisa ditahan gitu. Emangnya kayak kalau yang di celana kan memang nggak bisa ditahan terus keluar gitu. Kalau ngupil kan ngorong kan, ngomongnya jangan ngupil ya, ngorong. Kalau ngupil kayak orang nggak jago gelut gitu, ngorong gitu ya. Kalau ngorong kan masa kita, masa telunjuk kita nggak kuat pengen masuk ke hidung kan, nggak gitu. Jadi kalau tukang ngorong, tukang ngupil, nah itu bisa gitu. Tapi kalau tukang di celana itu saya tidak terima gitu dengan diksi tersebut gitu. Dia dengan istilah tersebut, tukang di celana nggak ada gitu di dunia ini, tukang di celana gitu. Karena di celana itu tidak sengaja gitu ya pemirsa ya gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih ini kan arahnya, manfaatnya gitu video ini apa sih ya? Manfaatnya ya kita semua sekarang ya udah dewasa gitu ya, dewasa, tapi di celana teh masih suatu hal yang gitu suatu hal yang memalukan gitu banget. Padahal itu orang di celana nggak sengaja gitu. Kenapa jadi memalukan gitu? Namanya orang lagi diare gitu, lagi mencret gitu ya, dia mau kayak waktu itu juga. Saya itu pas di celana itu, saya sebelum pergi sekolah di rumah saya sudah pup ya, saya sudah pup di WC duduk sebelum pergi sekolah. Pagi-pagi aku udah pup terus pergi ke sekolah, tapi ya karena lagi mencret, lagi diare ya tetap aja gitu. Dan memang saya tahan, tapi saya tahan juga itu pas saya berdiri juga pasti berat langsung keluar gitu. Jadi ya sebenarnya mindset kita tentang di celana ini di abad ke-21 ini harus sudah mulai dirubah gitu. Karena selama ini ada terjadi kekeliruan berjamaah bahwa kita itu menganggap di celana itu suatu hal yang memalukan gitu. Jadi bagaimana ini? Ada tips-tips nggak gitu biar kalau kita di celana gitu? Ya kayak sebenarnya bisa diakalin sih pemirsa ya kalau di celana. Nah, misalnya gimana caranya biar kita kalau tetap nggak malu walaupun di celana gitu? Gimana caranya kita di celana tapi nggak malu gitu kan? Bisa gitu diakalin gitu. Misalnya saya waktu pas SD itu bisa aja gitu, pas di celana teh saya pura-pura kesurupan gitu ya pemirsa, yang terus sambil nya keluar aing sa gitu, terus aing sa gitu aing sa terus udah gitu terus. Nah, langsung pura-pura kesurupan, orang-orang langsung ngerumunin kita gitu ya pemirsa. Orang-orang ngerumunin kita, wah ya ada apa-apa ini, kita pura-pura kesurupan gitu. Terus orang-orang ngomongin kan, itu, ada E-nya keluar ada E-nya. Oh, nah pas orang-orang udah ada E-nya gitu, terus langsung kita yang sadar, sadar terus kita yang kayak pura-pura bingung gitu pemirsa. Hah, ini apa nih di celana saya? Hah, ini apaan sih? Apaan sih? Ih, kok ada gini sih, kayak ada pupnya gitu sih. Enggak ini. Terus orang-orang kan langsung, nggak, itu tadi kamu kesurupan, nah kok ya tapi kok aduh, sadar gitu. Pas sadar terus ke teman-teman bilang aja gitu, enggak itu yang itu bukan aku lagi tuh, kayak si hantunya yang itu tadi tuh gitu. Tinggal bilang gitu. Jadinya kita malu, jadinya kita nggak malu, nggak status kita nggak punya status kita di celana gitu. Tapi yang tadi yang di celana itu si hantunya gitu, yang memasuki tubuh kita gitu, yang itu gitu. Kitanya mah nggak gitu, hantunya yang gitu. Jadi kalau di celana ya bisa gitu cara jalannya gitu, dengan pura-pura kesurupan gitu. Jadi nggak malu. Jadi ya, tapi gitu setiap ini kita harus ngejawab, oh kamu waktu itu di celana. Enggak, bukan aku. Itu jadi kayak makhluk yang masuk ke diri aku gitu, tau gak sih? Dia yang kayaknya makhluknya kayak jorok gitu deh aku ngerasanya. Jadi makanya dia kayak malah ngeluarin gitu, aku gitu dikeluarin sama dia gitu. Nah, kita bisa alasan seperti itu gitu pemirsa gitu. Ya tapi itu cara yang kurang bagus gitu ya pemirsa ya. Bisa kita caranya yang lain, misalnya
Misalnya gimana caranya kita di celana tapi kita tetap berwibawa gitu. Nah, bisa gitu. Misalnya kayak yang tadi di acara seminar kesuksesan gitu. Saat kita nggak kuat pret, di celana gitu. Terus oke jadi atau nggak jangan di seminar itu misalnya kita sedang memimpin sebuah rapat gitu ya. Kita lagi memimpin rapat gitu ya. Lagi memimpin rapat terus lagi dia sakit perut gitu, pret. Keluar gitu ya di celana padahal kita sedang memimpin rapat gitu. Ini peserta rapatnya misalnya kita kepanitiaan gitu ya di kampus peserta ini kita sedang memimpin rapat gitu ada banyak junior kita gitu ya di kepanitiaan gitu kita tuh yang akang ini berkarisma gitu ya. Nah, terus taunya lagi mimpin rapat terus taunya di sana gitu jadi ya kita dewasa aja gitu ya toh kita nggak ada niat jelek gitu nggak ada maksud untuk disengaja gitu jadi kita bilang aja eh oke, sorry sebelumnya adik-adik, jadi ini Akang, ini ya, feses Akang tanpa Akang kehendaki keluar dan tertampung di CD Akang gitu ya. Jadi aku kayak pup gitu, nah di CD Akang terus jadi, mohon maaf sekali Akang harus meninggalkan rapat ini dulu sebentar gitu. Selama Akang meninggalkan rapat ini, selama Akang meneruskan proses pembuangan feses Akang dan mencuci celana dalam Akang dan Akang ganti celana di kosan, silakan kalian diskusikan dulu, silakan cari gagasan proyek produksi ide sebanyak-banyaknya. Jadi nanti ketika Akang sudah bersih, kembali lagi ke sini kalian sudah banyak ide-ide yang kalian lontarkan gitu. Nah, terus udah aja pulang ke kosan cuci celana, ganti celana, bersih lagi. Oh, tapi minta maaf juga sportif gitu. Akang juga minta maaf. Ya bukan Akang ya, Abang siapa aja lah gitu ya. Abang juga minta maaf sama adik-adik sekalian karena jadi mungkin penciuman adik jadi kurang sedap dan terganggu juga konsentrasinya. Cuman ya Abang akan pergi sesegera mungkin ke kosan aku gitu. Nggak ngomong Akang, gue akan pergi ke kosan gue bersihin celana dulu gitu. Nah, gitu ya. Terus udah gitu ya sportif ya tetap minta maaf gitu karena gimana pun juga tidak disengaja tapi kan sempat merugikan. Jadi tetap aja sportif minta maaf gitu sebagai kita sesama yang manusia gitu. Nah, terus setelah itu kita udah ke kosan bersihin ganti celana terus kita balik lagi pas balik tapi kita tetap aja balik lagi gitu justru kalau misalnya kita nggak balik lagi justru jadi malu gitu jadi wibawa kita kayak kurang ini gitu jadi diomongin di belakang si Akang sih yang selama ini yang mengayomi wibawa taunya di celana gitu terus ini mah enggak kita bener-bener tetap datang balik lagi terus oh sorry tadi agak lama ya gimana ada yang ini nah agak diganti juga personanya yang asalnya bersahaja gitu ya jadi personanya ganti jadi yang agak menyenangkan gitu kayak agak humoris gitu ya gimana tadi udah ada ide gini nah gitu antisipasinya jadi terus setelah itu karena kita balik lagi gitu ya jadi si orang-orang juga jadi tidak terlalu bernafsu gitu ngeceng-cengin kita gitu kayaknya dia emang nggak malu deh gitu tapi kalau kita kelihatan malu banget gitu wah nggak balik lagi gitu terus sebulan kita nggak kuliah gitu ke kampus gitu nah itu justru malah makin keinget gitu tapi kalau kayak gitu justru malah kebalikan gitu jadi orang-orang jadi respect gitu sama kita gila nih orang bukan sembarangan ya. Nih orang dia di celana ketika lagi mimpin rapat dia di celana terus dia minta maaf terus dia menjelaskan terus dia juga walaupun dia nggak sengaja dia tetap minta maaf terus dia pergi dulu ganti celana bersih terus dia balik lagi dan ini orang bukan orang sembarangan nah justru di situ nah pamor kita jadi naik gitu pemirsa ya itu ya tips-tipsnya gitu ya semoga konten ini nah pokoknya jadi ya mulai sekarang gitu kita tahu lah ya nah terus tapi misalnya pas lagi mimpin rapat itu pas yang di sana itu nya ada yang tercecer gitu ya nah kita pas balik lagi juga kita bilang ini sorry ada yang saya pulang dulu ganti celana dulu bersih dulu ini ada yang kececer di sini nggak apa-apa ya nggak usah dibersihin ya nanti saya pas datang lagi saya sendiri yang bersihin jadi pas balik lagi bawa tisu gitu dibersihin pakai tisu gitu
sonai gitu, bersihin gitu. Ya tapi tetap jadi kita tetap berwibawa, kita sportif minta maaf, dan kita juga tetap bertanggung jawab gitu sama sama kita gitu. Kita sendiri yang bersihin gitu. Udah malah orang jadi respect gitu, malah wah ini orang bukan orang sembarangan. Nah gitu, jadi ya pemirsa ya, jadi ya eh orang yang di sana itu dia nggak sengaja gitu ya. Tapi yang di sana juga tetap harus tahu diri, tanggung jawab gitu, bersihin sendiri gitu, apa-apa yang terkena terkotor jangan sampai ngerugiin orang lain gitu. Ya kami semua tahu kalau Anda tidak sengaja, tapi tolong, masa sih gitu kami yang bersihin sendiri gitu. Jadi tolong gitu. Ya tapi kalau ada yang mau bersihin juga, wah itu bagus. Itu mulia juga gitu. Ya, tapi yang intinya orang yang di sana itu nggak sengaja gitu ya pemirsa, bukan niat dia sengaja melakukannya. Nah, paling segitu dulu gitu, sampai ketemu lagi di video-video diary selanjutnya. Terima kasih.